Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10 BDP. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada pertemuan hari ini, kita memasuki bab baru yaitu bab 6 tentang biaya produksi. Mari kita simak lebih lanjut tentang biaya produksi. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari biaya. Biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang, maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan biaya sangat menentukan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Ilmu yang mempelajari masalah-masalah biaya adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya pada perusahaan berhubungan dengan tugas-tugas yaitu mencatat, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menyajikan, dan mengendalikan biaya dari proses produksi. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pengertian dari biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jenis biaya lain. Biaya produksi juga merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya produksi. Jenis biaya produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut keterlibatan biaya dalam pembuatan produk, yang kedua biaya produksi menurut jangka waktunya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, biaya produksi menurut keterlibatan biaya dalam pembuatan produk. Di sini ada 4. Yang pertama ini adalah biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung yaitu biaya yang timbul dari pemakaian semua bahan-bahan yang menjadi bagian dari produk jadi. Selanjutnya, kedua ini adalah biaya buruh langsung. Biaya buruh langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang ikut terlibat dalam kegiatan proses produksi. Yang ketiga ada biaya tidak langsung pabrik, yaitu biaya yang terjadi di pabrik. Biaya ini terdiri dari dua, yaitu ada biaya bahan tidak langsung, yaitu biaya dari semua bahan-bahan yang tidak menjadi bagian dari suatu produk, tetapi diperlukan dalam pengolahan bahan menjadi barang. Contoh, pengelasan pada pembuatan mobil. Lalu ada yang keduanya itu ada biaya buruh tidak langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang ada di pabrik, tetapi tidak langsung dalam proses pembuatan suatu produk. Contohnya gaji untuk pekerja bagian perawatan mesin. Dan keempat ini ada biaya komersial, yaitu biaya tidak langsung yang tidak terjadi di pabrik. Biaya komersial ini terdiri atas dua, ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan ini yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan penjualan suatu produk. Biaya administrasi yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pabrik. Selanjutnya, jenis biaya produksi menurut jangka waktunya. Ada jangka waktu pendek dan ada jangka waktu panjang. Kita bahas terlebih dahulu jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek ini yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Teori-teori biaya produksi dalam jangka pendek ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada biaya tetap total atau total fixed cost, kita bisa singkat menjadi TFC, yaitu biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Artinya, biaya ini besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Contohnya ada biaya telepon, biaya pemeliharaan bangunan, dan biaya penyusutan. Rumusnya bisa kita lihat yaitu TFC sama dengan TC dikurang TVC. TC ini adalah total cost atau total biaya atau biaya total dikurang TVC total variable cost, yaitu biaya variabel total. Contoh soal, kita masuk ke contoh soal. Suatu perusahaan menghasilkan produksi 800 unit dengan biaya tetap total 250.000. Berapakah biaya tetap yang dikeluarkan jika produksi kurang dari 800 unit? Jawabnya,
besar biaya tetap total 250.000, karena berapapun produksi, besar biaya tetap tidak berubah. Seperti pengertian dari biaya tetap total ini, biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksinya. Jadi, berapapun jumlah produksinya, biaya tetapnya tetap segitu, biaya tetap totalnya tetap 250.000. Nah, kapan rumus ini dipakai yang TFC sama dengan TC kurang TVC? Ini dipakai kalau TFC-nya tidak diketahui. Kalau contoh soal ini kan TFC-nya udah diketahui, biaya tetap totalnya 250.000. Jadi kita tinggal jawab aja 250.000. Kalau misalnya ini belum diketahui, biaya tetap totalnya harus dicari, maka pakai rumusnya ini, TC dikurang TVC. Selanjutnya ada biaya variabel total atau total variable cost, bisa kita singkat menjadi TVC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi yang dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya itu ada biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan bahan bakar. Mari kita lihat rumusnya di sini. TVC sama dengan VC dikali Q. TVC itu adalah total variable cost atau biaya variabel total. VC adalah variable cost atau biaya variabel. Q adalah jumlah unit. Contoh soalnya, suatu produk dihasilkan sebanyak 400 unit. Biaya variabel per unit 2.000. Lalu berapakah biaya variabel total? Jawab, diketahui VC atau biaya variabel ini 2.000 dan Q-nya 400 unit. Maka TVC kita masukin ke rumus, TVC sama dengan VC dikali Q. VC-nya itu 2.000, atau biaya variabelnya itu 2.000, dikali Q-nya 400. Jadi 2.000 dikali 400 sama dengan 800.000. Jadi TVC sama dengan 800.000. Tinggal dimasukin saja rumusnya. Selanjutnya adalah biaya total atau total cost, kita singkat menjadi TC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Rumusnya ini yaitu TC sama dengan TVC ditambah TFC. Contoh soal, produk sebanyak 800 unit memerlukan biaya tetap 250.000 dan biaya variabel per unit 4.000, maka besarnya biaya total diketahui TVC atau total fixed cost atau biaya tetapnya ini sebesar 250.000, kita taruh diketahuinya TVC. Karena kita akan mencari TC atau biaya total ini kan perlu TVC dan TFC. TFC-nya udah dapat 250.000. TVC-nya kita cari. Di sini kan cuma diketahui biaya variabel. Biaya variabel doang itu kan singkatannya VC. Variable cost 4.000. Maka kalau TVC itu VC dikali Q atau dikali jumlah unit kayak yang di slide sebelumnya. Jadi TVC ini unitnya 800 dikali variabel, biaya variabelnya 4.000. Jadi TVC Q dikali VC atau biaya variabel yang ini dikali ini 800 sama dengan 3.200.000. Jadi TC kita masukin ke rumus TC TFC tambah TVC sama dengan 250.000 ditambah TVC-nya 3.200.000 sama dengan 3.450.000. Jadi TC atau biaya totalnya ini sebesar 3.450.000. Yang keempat adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Kita singkat AFC. Yaitu biaya tetap TFC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu atau Q. Rumusnya ini AFC sama dengan TFC, total fixed cost, dibagi Q, jumlah unit. Atau AFC sama dengan ATC dikurang AVC. Selanjutnya ada biaya total rata-rata atau average total cost. Kita bisa singkat menjadi ATC, yaitu biaya total atau TC, total cost, untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu oleh perusahaan tersebut. Q, jumlah unit.
Maka ATC sama dengan TC total cost dibagi Q jumlah unitnya. Atau ATC sama dengan AVC average variable cost ditambah AFC average fixed cost. Yang lebih mudah rumusnya ini, ATC sama dengan TC dibagi Q. Yang keenam, biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Kita singkat AVC, yaitu biaya variabel total atau TVC, total variable cost, untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu Q. Jadi harus diperhatikan rumus-rumus sebelumnya, ini nyambung ke belakang-belakang sini sampai average. Jadi rumus-rumusnya harus diperhatikan dengan baik. Nah, rumus AVC ini sama dengan TVC dibagi Q. Total variable cost dibagi jumlah unitnya. Karena kita mau cari rata-rata. Tadi kan ATC, TC dibagi Q, kalau AVC, TVC dibagi Q. Nah, selanjutnya, atau bisa juga pakai rumus kedua, AVC sama dengan ATC dikurang AFC. Selanjutnya, ketujuh ini, rumus ketujuh ada biaya marginal atau marginal cost, kita singkat menjadi MC, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu satuan output. Rumusnya MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Contoh soal, sebuah pabrik sepatu menghasilkan 50 pasang sepatu dengan perincian biaya tetap TFC sama dengan 6.000, biaya variabel total TVC atau total variable cost sama dengan 29.250 perak. Total biaya, total cost atau TC ini sama dengan 35.250 perak. Kemudian pabrik sepatu itu menambah produksinya menjadi 51 dengan perincian biaya sebagai berikut. Biaya tetap TFC-nya 6.000, biaya variabel total TVC-nya 35.000 dan total biaya atau TC total cost sama dengan 41.000. Berapakah biaya marginalnya? Jawabnya. Ini kita cari dulu. Seperti rumus ini, kan kita mau ditanya biaya marginal MC, maka kita harus tahu dulu jumlah dari delta TC sama delta Q. Maka kita cari delta TC-nya ini, TC 51, ya TC 51 dikurang TC 50. TC 51 yang bawah ini, TC 51 dikurang TC 50. Jadi TC 51, 41.000 dikurang TC 50 ya ini 35.250 sama dengan delta TC-nya ini 5.750. Lalu kita cari delta Q. Delta Q kan jumlah unit ya. Jadi Q51 kurang Q50 nih. 51 dikurang 50 sama dengan 1. Maka MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Delta TC-nya ini 5.750 dibagi delta Q-nya ini 1 sama dengan 5.750. Jadi MC sama dengan 5.750. Selanjutnya, biaya produksi jangka waktu panjang. Merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Teori-teori biaya produksi dalam jangka panjang ini yaitu ada biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. LTC sama dengan delta LVC. Keterangannya LTC ini adalah biaya total jangka panjang atau long run total cost, dan delta LVC sama dengan perubahan biaya variabel jangka panjang. Lalu yang kedua ada biaya marginal jangka panjang, yaitu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Rumusnya ini LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Keterangannya ini yaitu LMC sama dengan biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost, delta LTC yaitu perubahan biaya total jangka panjang, dan delta Q yaitu perubahan output. Ketiga, ada biaya rata-rata, yaitu biaya total dibagi jumlah output. Biaya rata-rata ini
tulisannya LRAC sama dengan LTC dibagi Q. Keterangannya LRAC yaitu biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Q ini jumlah output. Jadi rumusnya diperhatikan dengan baik. Sekian dari materi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, diperhatikan contoh soalnya, dan selamat belajar. Terima kasih.